Selamat malam, saudara yang dikasihi Tuhan. Senang bisa kembali berada di tengah-tengah ruang Anda. Saya, Yohana hadir di renungan malam dari Pendeta Dr. Erastus Sabdono dengan tema Menjaga Perasaan Bapa. Firman Tuhan dalam Lukas 12 ayat yang kelima mengatakan, jangan takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh, tetapi lebih takutlah akan Tuhan yang bukan saja berkuasa membunuh tubuh, tetapi juga membuangnya ke dalam neraka. Saudara, mestinya kita memperhatikan hal ini dengan serius. Di bagian lain di dalam Injil Matius 10 ayat 28, juga mengatakan hal serupa. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ketika seseorang lebih takut kepada apa yang dapat membunuh tubuh tetapi tidak takut kepada apa yang dapat membunuh jiwa, ia pasti tidak menghormati Tuhan. Yang dapat membunuh tubuh adalah kemiskinan, kelaparan, kecelakaan, bencana, wabah penyakit, dan lain sebagainya. Itu memang menakutkan. Bukan tidak menakutkan, tetapi mestinya kita lebih takut Allah. Dan kalau seseorang lebih takut Allah, ia pasti menghormati Allah. Sejujurnya kita ini sering lebih takut menjadi miskin. Kita tidak terhormat, takut tidak punya barang ini, tidak punya barang itu, takut tergeser kedudukannya, takut tidak dihormati, takut tidak memiliki pamor, takut tidak memiliki prestis, takut tidak dianggap penting, takut kena wabah, takut kena penyakit, takut ini, takut itu. Memang kita harus betul-betul serius menjaga diri, bertanggung jawab, tidak boleh ceroboh. Tetapi kita mestinya tidak terbelenggu oleh ketakutan. Kita mesti belajar pasrah. Makanya, kalau orang takut akan Allah dengan benar, dia akan menghormati Allah dengan benar. Bisa hidup suci dengan benar. Bersedia mengabdi kepada Tuhan dengan benar. Berusaha menyenangkan hati Allah dengan apapun yang dia miliki. Dan kematian fisik tidak menakutkannya lagi. Mestinya standarnya begitu. Itulah sebabnya kita tidak henti-hentinya mengampanyekan. Ayo, kita hidup suci. Itu sama dengan mari takutlah akan Allah lebih daripada kepada siapapun dan apapun. Memang tidak mudah untuk hidup takut akan Allah. Mengapa? Karena Allah tidak kehilangan dan sering seakan-akan tidak ada. Dan ketika kita berbuat sembarangan, hidup sembarangan, seakan-akan Allah juga tidak terganggu dan tidak berbuat apa-apa. Itu yang membuat kita malah merajalela, membuat kita suka-suka sendiri, jadi kurang ajar. Jujur saja, itu yang sering kita lakukan. Kita tidak menjaga perasaan Tuhan. Karena Tuhan dianggap tidak ada satu atau memang kurang ada. Padahal dia hidup. Dan sebagai orang percaya, kita yang menerima Roh Kudus dalam diri kita, pasti Allah beserta kita. Dan sejatinya, setiap tindakan kita membangkitkan reaksi perasaan Allah. Tetapi kita ini memang seringkali menganiaya perasaan Tuhan tanpa kita sadari. Seperti yang saya sering katakan,
Allah yang senyap itu. Tetapi kita mau menghormati Allah. Kita mau takut akan Allah. Mari kita kampanyekan untuk hidup dalam takut akan Allah. Itu akan memberi kita motivasi yang sangat kuat untuk kita benar-benar berurusan dan berperkara dengan Tuhan. Sebenarnya tidak ada hal yang lebih menakutkan daripada realitas kekekalan. Apakah surga kekal atau neraka kekal, itu mengerikan. Terkait dengan itu, yang paling dahsyat dan mengerikan adalah Allah. Di mana bagi orang yang tidak mau hidup dalam kekudusan, orang yang tidak mau hidup dalam kesucian, ini mengerikan. Allah menjadi dahsyat, mengerikan negatif, tetapi bagi kita Allah itu dahsyat, mengerikan positif. Karena kalau kita takut akan Allah dengan sungguh-sungguh sejak di bumi, kita akan melihat kemuliaan Allah yang dahsyat. Kita tidak gemetar ketakutan, tetapi kita melihat kemuliaan Allah yang dahsyat, tetapi kita akan dalam kegentaran hormat kepada Dia. Beda dengan orang-orang yang hidupnya sembarangan hari ini, tidak menghormati Allah. Ketika nanti dia di kekekalan, dia baru gemetar ketakutan karena memang dia tidak menghormati Allah. Kita mau mengakhiri sisa umur hidup kita dengan baik. Kita tidak boleh lagi tenggelam atau hanyut dengan masalah-masalah fana dunia, dengan hal-hal remeh yang tidak perlu. Ayo, kita memandang Tuhan dan kita benar-benar mau hanyut di dalam Dia. Untuk itu, kita harus konsentrasi. Yang penting, kita bisa melewati hari demi hari. Kita bisa melewati waktu demi waktu. Yang penting itu dulu. Asal ada makanan, pakaian cukup, kita tidak pikir lagi mau senang di dunia ini. Apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita untuk kita miliki, kita gunakan semua untuk kemuliaan Allah. Dan ini menjadi kesukaan kita. Jadi siapapun kita yang selama ini merasa belum sempurna, Tuhan masih beri waktu untuk sempurna. Tuhan masih memberikan kita kesempatan. Kita belajar memiliki integritas dan konsistensi untuk setia. Mungkin orang akan mencemooh kita dan mengatakan kita bohong atau pura-pura, itu terserah mereka. Malah dengan demikian, kita lebih giat untuk membenahi diri. Kita lebih giat untuk bertobat. Kita lebih giat untuk memperbaharui hidup. Dan kita bersungguh-sungguh untuk memiliki prestasi di kekekalan. Sebab ketika kita menghadap Tuhan nanti, semua kita akan melihat keadaan kita yang sebenarnya. Kita semua akan telanjang di hadapan Allah. Dan itu mengerikan kalau kita tidak hidup dalam kekudusan dan kesucian mulai saat ini. Setiap tindakan kita membangkitkan reaksi perasaan Bapa, dan itu harus kita jaga agar selalu menyenangkan hatinya. Demikian renungan malam yang pastinya memberkati Anda bersama keluarga untuk segera tidur. Selamat menikmati malam Anda. Tuhan Yesus memberkati.